Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Bahasa Inggris dengan nomor NIM 1882050041. Baiklah, dalam UAS dengan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Triwulansari MPD. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengajar keterampilan menulis dengan teknologi. Mengajar keterampilan menulis dengan teknologi. Menulis adalah proses yang merupakan bagian dari komunikasi manusia yang berasal dari ide yang kemudian ditransfer dalam bentuk tulisan dikarenakan makna bisa disampaikan dalam bentuk tulisan. Selain ide, menulis juga harus memperhatikan grammar, susunan, dan tanda baca. Grammar di dalam tulisan bertujuan untuk menyampaikan sebuah makna. Kemudian, setiap jenis tulisan akan memiliki susunan-susunannya tersendiri. Selanjutnya, penggunaan tanda baca dalam masing-masing bahasa akan sangat berbeda, sehingga ketiga hal tadi sangatlah penting dalam menulis. Kemudian, tujuan menulis. Tujuan menulis di sini ada 4. Yang pertama yaitu memberikan informasi, kemudian yang kedua kesenangan atau menghibur, kemudian yang ketiga komunikasi, dan yang keempat membujuk. Kemudian di sini ada juga pendekatan dalam menulis. Terdapat 2 pendekatan dalam pengajaran keterampilan menulis, yaitu yang pertama menulis sebagai sebuah produk, kemudian yang kedua, menulis sebagai sebuah proses. Menulis sebagai sebuah produk adalah pandangan yang menekatkan pada akhir tulisan siswa. Guru akan fokus pada tujuan kegiatan menulis dan hasil akhir dari kegiatan menulis. Kemudian, menulis sebagai sebuah proses. Menulis sebagai sebuah proses adalah pandangan yang menekankan pada proses yang dilalui siswa dalam menulis. Penerapan pendekatan ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui siswa. Kemudian di sini ada tahapan dalam menulis sebagai sebuah proses. Tahapan dalam menulis sebagai sebuah proses di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu free writing, yaitu siswa memikirkan topik yang akan ditulis. Kemudian yang kedua drafting, yaitu siswa mulai menuliskan ide-ide yang dicantumkan dalam tulisan. Kemudian yang ketiga revising, yaitu siswa mulai merevisi ide-ide yang telah mereka tuliskan. Kemudian editing, siswa mengecek grammar, tanda baca, kosakata, frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian evaluating, yaitu siswa menilai apa yang mereka tulis atau menuliskan tulisan atau menilai tulisan temannya dan memberi masukan agar bisa direvisi kembali. Kemudian publishing, yaitu siswa mempublikasikan tulisannya. Kemudian pendekatan pengajaran berkaitan dengan jenis tulisan. Terdapat 2 pendekatan yang berkaitan dengan jenis tulisan, yaitu
Yang pertama, pendekatan berbasis genre, kemudian yang kedua, menulis kreatif. Pemahaman terkait dengan kedua pendekatan tersebut sangat bermanfaat untuk menerapkan pengajaran menulis yang efektif, efisien, dan inovatif. Kemudian, pendekatan berbasis genre. Pendekatan berbasis genre adalah pendekatan yang terkenal dalam pengajaran menulis. Terdapat dua unsur penting dalam menggunakan pendekatan ini, yaitu generic structure dan language features. Kemudian, generic structures adalah struktur dari genre yang diajarkan untuk dapat membantu siswa dalam menyusun tulisan sesuai dengan genre tersebut. Language focus adalah unsur-unsur linguistik yang perlu diketahui siswa dalam menyusun tulisan sesuai genre, misalnya grammar dan vocabulary. Oke. Macam-macam genre. Macam-macam genre ada 4. Yang pertama recount, narrative, deskriptif, and prosedur. Recount genre yang berisikan pengalaman si penulis di masa lampau. Naratif genre yang berisikan cerita fiktif yang disusun oleh si penulis, contohnya mitos, legenda, jenis naratif dan jenis naratif lainnya. Cerita naratif selalu terjadi di masa lampau. Kemudian yang ketiga, deskriptif. Genre yang berisikan akan deskripsi suatu benda, tempat, orang, dan hal-hal yang akan dideskripsikan di dalam tulisan. Dan yang terakhir adalah prosedur. Prosedur genre yang berisikan prosedur dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Misalnya, prosedur membuat nasi goreng, prosedur mencuci tangan, dan lain-lain. Menulis kreatif. Pendekatan menulis kreatif adalah pendekatan yang menekankan pada tugas-tugas menulis imajinatif, seperti menulis puisi, cerita, drama, dan lain-lain. Dalam menulis kreatif, siswa harus memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman untuk bisa menghasilkan ide imajinatif ini. Menulis kreatif sangat membantu siswa menjadi lebih kreatif dan mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Kemudian, struktur kegiatan keterampilan menulis dan penggunaan teknologi. Oke, yang pertama yaitu free writing, kemudian yang kedua writing while writing, kemudian yang ketiga forced writing. Kemudian, kegiatan menulis dimulai dari memikirkan ide-ide dituangkan ke dalam tulisan sampai pada pengeditan dan publikasi. Guru bersama siswa memikirkan ide-ide yang sangat dipergunakan dalam tulisan. Kegiatan mengeksplorasi ide dapat dimulai dengan media flashcards, PPT yang berisikan gambar, video, dan lain-lain. Selanjutnya, merinci ide-ide tersebut dan dituliskan di aplikasi Microsoft Word pada tahap drafting sampai akhir penulisan. Siswa dapat menggunakan Microsoft Word atau Google Docs. Ketika tulisan telah sesuai, siswa dapat mempublikasikannya di blog, Facebook, dan sebagainya. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.